Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Ini Belum menjadi Ya utusan waktu Allah. kecil kan udah dijawab. kalau abang ngutip dia waktu udah besar aja hanya utusan, berarti dari kecil nggak ada dong proses dia kan gitu. Berproses bro, dia bertumbuh kembang sebagaimana manusia pada umumnya. Nggak diterima mutlak gitu bang jawaban abang itu bang, karena Ya, dia kan, mengabdi masa- kecil. Ya nggak Masa, Bun? apa-apa. Itu Andi tadi udah jawab versinya dia, pemahamannya dia. Sekarang pemahaman dari hati gimana? Ayo. Ya itu tadi nggak bisa langsung dia Gimana? dibilang utusan, iya kan Mm. dari kecil juga harus diperkirakan juga loh bang. Mm-mm. Jadi kapan dia mulai disebut utusan? Abang udah baca nggak dari kecil dia itu bahwasannya Jadi orang-orang kapan majus, dia mulai orang-orang disebut majus utusan? itu datang menyembah dia atau sujud kepadanya dan Jadi memberikan kapan dia persembahan. mulai disebut Abang udah tahu utusan? nggak dari kecil itu siapa? Bukan Jadi manusia kapan biasa. dia mulai disebut utusan? Kapan mulai disebut utusan? Maksud saya di sini dia bukan hanya suatu utusan diceplok dari ambil waktu dia gede udah utusan gitu. Nah harus kita lihat juga latar belakangnya dari mana. Kan, gitu. Iya, tadi kita bicara soal utusan. Handi sudah menyebutkan umur 30 mulai disebut utusan. Versinya dari hati, umur berapa dia disebut sebagai utusan? Yo, silakan. Aslinya utusan itu dia diartikan abang itu hanyalah sebagai memberi pelaksana tugas, kan seperti itu juga. Makanya kan harus kita tengok latar belakangnya gitu. Iya, paham. Jadi umur berapa mulai disebut utusan? Ya abang udah kasih tahu tadi, emang abang nggak baca ya? Umur berapa bertambah. mulai disebut utusan? Ya mulai dari kecil udah terlaksana bang. Iya, umur berapa mulai disebut utusan? Dia itu Tuhan dari kecil bahwasannya pernyataan Oh, gembala dan Tuhan. itu Oke. menyembah dia. Bang Andi, garis bawahi dari kecil sudah jadi Tuhan. Silakan Bang Andi. Brother, saya mau tambah dulu dari hati. Kita anda persepsi itu Jesus itu Tuhan zahir, batin, tapi manusia zahir ya. Zahir manusia Tuhan batin ya. Benar. Dari lahir dia udah jadi Tuhan, udah jadi Yesus Tuhan. Yang Tuhan ada semua ilmu Pak. Kenapa masuk sekolah? Ya, kalau Tuhan kenapa bersekolah katanya gitu. Kan dia juga memberikan teladan bagi kehidupan manusia itu dari kecil dia berikut proses pelajaran. Bukan masalah itu Pak. Dari kecil sampai umur 30, brother, dari hati tunggu dulu, sabar ya. Saya gak mau debate dengan brother, tapi saya mau bertanya itu di waktu umur kecil sampai umur 30, Jesus itu Tuhan ya, benar? Iya, saya mau berapa kali bilang Bang ya. Oke bro, yang Tuhan itu ada semua ilmu ya? Iya, Atau tidak? iya ada ilmu, ada Apakah ilmu. Tuhan? Ya, ada. Terus kenapa masuk sekolah? Yang Tuhan tahu semua. Kenapa masuk sekolah? Yang orang masuk sekolah kenapa? Apa nih motif? Untuk ilmu ya? Iya. To learn something ya. Yang Jesus itu Tuhan persepsi Anda. Yang artinya Tuhan ada semua ilmu ya. All knowledge ya. Bukan Yang semua Tuhan pegang semua ilmu ya di batin ya, di belakangnya. Kenapa masuk sekolah untuk ilmu? Kan dia itu bukan hanya menunjukkan ketuhanannya, tapi mulai dari kecil dia menunjukkan keteladan hidup manusia. Begini, Bro Jia bertanya begini dari hati. Yesus itu sekolah menampilkan teladan atau menuntut ilmu? Dia sekolah. Teladan, menampilkan teladan. Jadi orang sekolah tidak menuntut ilmu.
menampilkan teladan itu adalah suatu contoh supaya manusia itu. Iya, jadi Yesus sekolah. Jadi Yesus sekolah tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak. Kalau dari keilahannya nggak perlu lagi lah bang, hanya kemanusiaannya aja lah. Dia kan hanya mempraktekkan itu namanya. Kalau anak-anak sekarang sekolah itu nuntut ilmu, apa mencari teladan? Kalau anak sekarang itu kan udah beda lah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bukan orang biasa bang, dilahirkan bukan dari sperma bang. Oke, baik. Brother dari hati, Jesus yang masuk sekolah, kerja apa di dalam sekolah? Itu yang brother Hendy mau bertanya dengan kita. Kerja apa dalam sekolah yang tidak dapat ilmu dari sana? Yang kerja apa? Brother, school no learning by doing, no. Nantilah saya kasih paparkan lebih detailnya dengan dalil-dalilnya kalau masuklah di apa saya di ruang pengajaran saya. Go to school for acting, no learning by doing, you know. Oh, di sana duduk dan lihat orang. Yes, sir. Brother dari hati kenapa seperti itu, brother? Jadi mungkin Yesus ini sekolah untuk ngawasin aja Bang Andi, nggak belajar tapi ngawasin doang gitu. Ya betul. Aksi doang di sana, aksi doang. Teladan. Dia cuma aksi doang. Pemahamannya. Kalau Yesus itu bukanlah sembarangan. Itu aja dulu kita. Ya udah, ikuti aja. Dia melebihi standar seperti kita manusia yang seperti kita nih. Dia melebihi itu begitu. Standar kemanusiaan. Bang Andi, aku boleh bawa topik nggak Bang Andi? Bawa topik aja, tanya aja guru BP-nya siapa. Oke, siap. Ini Bang dari hati, aku panggilnya siapa? Dari hati aja ya? Boleh. Oke, Mbak. Dari hati ini kan profil picture kamu kan Matius nih. Ya kan, Matius ya. Aku mau tanya nih soal Matius. Ada Bible nggak? Pegang Bible nggak? Pegang HP bang, memang ada Bible juga di HP tapi. Oke, kita buka Matius 27 pasal 27. Bacakan aja bang. Saya bacakan ya. Ya, Matius 27 ya, boleh dicek bareng-bareng sama teman-teman di bawah. Bang Andi izin ya. Matius 27 ayat 51 ini adalah momen pada saat Yesus sedang disalibkan. Begini bunyi ayatnya. Dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Lalu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi pada saat kejadian Yesus disalib ini ada kejadian semacam gempa, ada semacam bukit terbelah, ada kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus telah bangkit. Ini menurut Matius bro, pada saat penyaliban Yesus. Tapi menurut Yohanes, pada saat penyaliban Yesus, di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, kejadian huru hara ini nggak terjadi bro, nggak ada gitu. Nah kira-kira nih menurut bro dari hati, yang benar ini Matius atau Yohanes nih? Ada kejadian huru hara atau tidak bro? Coba silakan dijawab. Kalau itu nantilah bang saya jawab, karena kan kalau kita pun belajar nggak bisa langsung kita rangkup semua dari perjanjian lama ke perjanjian baru kan. Waduh. Kuotanya terbatas ataupun memorinya sedikit ya kan. Jadi sabar-sabar Pak dulu. Yang berat-berat kasihnya, keberatan itu. Terlalu berat ya. Soalnya itu PP-nya Matius bang. Nanti kita jawab, abang nanti bilang salah. Iya. Enggak salah. Tapi katanya ada Roh Kudus kan dari hati. Dari hati di dalam dirimu ada Roh Kudus kan? Ada lah bang. Ada ya. Coba mau 3 menit barangkali mau mengheningkan cipta dulu, tanya Roh Kudus. Enggak gitu juga, maksudnya kan bukan juga gitu. Istilahnya pakai Roh Kudus aja bang. Kalau standar kita manusia di dunia ini ya ada juga akal. Mainkan logika aja, jangan main ayat nggak ngerti dia. Ada juga dibilang rohnya. Jadi dalam 3 ini ya harus dipakai.
Aduh, kirain bisa jawab karena profil picture-nya Matius, makanya aku bawain Matius ini. Ya udah deh, aku oper lagi Bang Handi aja deh. Abang begini Bang, kalau abang memang saya sarankan Bang Handi lanjutin Tuhan kecil aja Bang Handi. Iya. Nah, alih-alih Farsi lebih pinter Bang, ataupun dibilang bapak-bapak gereja yang terdahulu ataupun misionaris. Nah kalau di situ abang belajar lebih mendetail Bang. Nah kita memang bisa tapi butuh waktu juga Bang kan gitu. Iya betul. Kita maklumi aja. Iya maklumi benar. Bro. Kayak Frankie juga berarti ini. Kita maklumi lah dari hati. Gini aja Bro, menurut kamu itu Bunda Maria itu melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan. Abang sebelum Yesus dilahirkan Maria itu abang masih tahu sebelumnya atau memang hanya cuman pas lahir aja abang tahu Yesus itu Bang? Sebelumnya saya belum tahu apa itu yang terjadi sebelumnya dilahirkan. Abang aja kurasa di Alkitab abang diterangkan bahwasannya malaikat Jibril membawakan berita atau bilang kabar baik bahwasannya dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan dinamai bukan Isa lah Bang, Immanuel. ini tahu jadi Bang. Jadi Yesus Bunda Maria mengandung anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Setelah lahir diberi nama Yesus, betul? Koreksi dikit Bang, namanya Yesus Bang. Namanya Yesus. Namanya Yesus bukan Immanuel. Itu apa sih ya kalau dia bilang Immanuel, Allah yang menyertai kita ya. Iya, betul. Tapi namanya Yesus itu ada nama ininya. Oke. Namanya Yesus. Saya pernah lo mendengar sedikit Bang, bahwasannya orang kita Muslim rindu menginjil seperti bagaimana Kristen menginjil. Jadi saya sarankan sih ya itu tadi, datanglah kepada bapak-bapak gereja atau misionaris biar lebih handal gitu dalam penginjilan. Bang mau Bang. Di Matius sebentar saya bacain datanya ya. Di Matius 1 nomor 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Datanya ada di Bible itu Matius 1 nomor 23 gitu loh. Tapi persoalannya setelah dia lahir kok bukan Immanuel namanya ya, kok jadi Yesus ya? Yesus. Itu yang malaikat itu nama dia Yesus ada gak ya Bang ya? Apa Immanuel ini ya Bang ya? Cuman ini dong, ada lagi gak yang lain? Sekarang gini dulu Bang. Sekarang gini dulu Bang. Dulu dari hati. Abang nanya ke aku secara tulisan itu, apakah aku yang menulisnya, apakah aku yang diilhamkan Tuhan pada waktu itu untuk memberitahukannya? Enggak kan? Jadi kalau itu istilahnya Bang, pendapat demi pendapat kita yang kita buat Bang, karena udah tertulis di situ, udah tersirat bahwasannya para rasul atau para semua bapak-bapak gereja udah menyetujui surat itu Bang. Jadi tanya jawabnya kita hanya cuman kasih pendapat, pemahaman kita seperti itu. Ya udah. Jadi menurut Bro dari hati ini Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Itu pula abang bertanyanya. Ya kan kita berbicara logika aja karena mau bermain data lu nggak paham juga kan gitu. Ya bermain logika aja. Tadi kalau abang memang mau takalis sesuai dengan data kan tunggu masuk dulu ke ruang pengajaran saya kan gitu. Ataupun iya makanya kalau ilmu lu belum nyampe kita nggak usah ke sana, yang main santai aja kan gitu. Nah ini kan suatu pendapat, hal-hal yang dapat di benak kita sekejap mungkin kita mau utarakan kan itu Bang. Kalau untuk dibilang mendidil kali ya itu tadi santai dalam ruangan satu pengajaran kan gitu baru benar. Kalau di ruang terbuka seperti ini mana bisa dapat kan gitu. Tapi kamu percaya nggak Bro kalau di Bible itu Yesus mengakui dirinya utusan? Kamu percaya nggak?
Saya cuman hanya sedikit begini untuk menyatakan sebenarnya yang saya imani atau percayai. Bahwasanya dari sejarah Yesus itu tidak ada sedikit pun celah untuk dia cenderung melakukan dosa. Itu dia. Bukan hanya dosa, utusan. Nah, makanya kalau untuk jadi penganut itu ataupun dibilang pengajar itu, kita minta keinginan manusia itu yang sempurna, Bang, yang mengajari, bukan orang yang berdosa. Kalau seandainya orang yang berdosa mengajari kita, Bang, pasti masih ada hal-hal yang dia nggak ditanya itu dosa, nggak nanya dosa Yesus. Ya, kamu percaya nggak sih kalau Yesus pernah mengatakan dirinya utusan? Mau kayak manapun abang bilang tentang Yesus untuk yang terbaik ataupun untuk mengajarkan yang terbaik, itu saya percaya terima aja, Bang. Percaya. Kalau Yesus utusan, ada yang mengutus dong ya, bener nggak? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, ini analogi yang sehat loh ya. Kira-kira yang pantas dituhankan yang mengutus atau yang diutus? Kalau secara logika manusia, Bang, ketuhanan ini memang jelas yang dituhankan itu ialah yang mengutus. Oke, pinter. Yang diutus itu ya udah sampai di situ aja, nggak usah ditambahin lagi. Tugas. Oke. Iya, jadi yang pantas dituhankan adalah yang mengutus Yesus, betul? Secara logika manusia, pemikiran manusia. Masa secara logika monyet, kita kan manusia. Ya dari hati kan manusia, gimana sih? Ya kita ini berbicara manusia, jangan pakai logika yang itu tadi yang gue sebut, sorry ya gitu ya. Artinya apa? Jelas kata Pak Kenzo yang sudah dia bahasa Arabkan tadi, bahwa hanya ada satu Tuhan pencipta, Yesus adalah utusan. Karena memang jelas kok Yesus itu utusan, ada yang mengutus. Jelas toh. Kita bermain logika cantik aja deh yang mudah dicerna ya oleh semua kalangan usia. Kan begitu. Tadi soalnya bawa ayat kan berat ya. Berat kalau pakai itu. Dia jeda lagi tuh lightnya. Dia buka data apa ya? Berat tadi dibawain huru hara berat. Begitu Pak Kenzo. Pak Kenzo, kalau yang ada tadi di Matius 1:23 itu bahwa diberi nama Immanuel, benar Bang. Itu Immanuel sebenarnya itu anak ini nanti diberkati, anak ini nanti disayangi, anak ini nanti akan dilindungi. Artinya Immanuel itu ya. Kalau menurut saya nih, nanti anak Bunda Maria ini dilindungi oleh yang mengutus. Anak ini nanti diberkati, anak ini nanti diberi pangkat, anak ini nanti diberi jabatan. Apa itu? Utusan. Karena memang sepsial ya Gabriel menemui Bunda Maria bahwa ya sepsial Yesus ini akan meneruskan ajaran Nabi Musa yang dibangkokkan oleh kaumnya. Makanya dia berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi Yeshua Masya memang utusan. Yang dituhankan adalah yang mengutus Yesus. Dari hati udah setuju kok, Pak Kenzo udah setuju. Apalagi yang mau diperdebatkan. Itu kan saya bilang tadi jawabannya dari pandangan manusia yang selintas dalam logika benaknya. Nah kalau di dalam orang kepercayaan pada Yesus bukan seperti itu kacamatanya Bang, ataupun bukan seperti itu jawabannya. Yang percaya kepada Yesus ini bukan manusia Bang. Beda orang percaya Yesus beda dengan kacamata atau pendapat orang yang nggak percaya kepada Yesus. Itu yang tadi mau saya jelaskan lagi. Iya tapi yang percaya kepada Yesus ini manusia kan? Betul manusia Bang, tapi bukan manusia biasa lagi Bang. Oh, jadi termasuk dari hati. Termasuk Yesus, dari hati ini bukan manusia biasa. Brother dari hati saya mau tambah apa beda manusia dan manusia tidak biasa atau manusia luar biasa. Apa beda? Bedanya? Ini aja dulu Bang Ja. Apa bedanya Muhammad dengan Isa atau Yesus? Coba. Abang bisa jawab. Kategori manusia sama bro. Isa itu tunggu dulu saya mau kembali jawab. Isa ibn Maryam manusia juga, Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam manusia juga Pak, tidak beda. Saya apa tanya yang beda? Isa ibn Maryam ada dua mata. Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam ada dua matanya juga bro. Coba dulu. Dua-duanya manusia, kategori manusia bro.
Ini saya jawab pertanyaan dia ya. Apa bedanya? Dia kan bertanya nih, apa bedanya Yesus Mesia atau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Tidak ada bedanya. Ya saya jawab dulu pertanyaan. Ya saya jawab pertanyaanmu. Nah, saya tidak ada bedanya, sama-sama dia manusia, sama-sama dia utusan. Perbedaannya adalah karena Nabi Isa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad Bang. Saya kan belum selesai ngomong. Nanti setelah selesai ngomong baru kamu sanggah lagi. Kan kamu bertanya. Gitu ya. Saya ulang lagi dong kalau gitu. Nanti kamu gak nangkap semuanya, nanti salah. Oke. Izinkan sebentar. Jadi sama-sama manusia, sama-sama utusan Tuhan. Oke, yang membedakan adalah Nabi Isa alaihissalam diutus kepada hanya Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, kepada seluruh umat manusia. Itu yang membedakannya saja. Deal? Deal. Terima kasih. Belum lah, Pak. Ya, apalagi? Hanya mengatakan perbedaan si Muhammad kepada Tuhan Yesus kan. Nah, perbedaan Yesus kepada Muhammad seperti apa gitu. Yesus dengan Nabi Muhammad lagi lu tanya. Ya kan udah saya jawab tadi. Yesus itu tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus. Sama dengan Nabi Muhammad, tidak ada unsur ketuhanan. Sama-sama makhluk yang diciptakan, diprioritaskan. Benar. Bentar ya. Jadi Yesua sama Sia itu nggak ada unsur ketuhanannya, bro. Siapa bilang ada unsur ketuhanannya sama di dalam diri Yesus? Oke Bang, besok masih ada waktu Bang. Maaf lah ya, ini ada sesuatu apa deh. Besok. Jadi kamu udah percaya ya Yesus utusan ya? Hah? Kamu udah percaya Yesus utusan ya? Kalau abang yang bilang masih bimbang aku kalau abang yang bilang. Tadi udah mengaku Yesus utusan. Ada yang mengutus. Yang berhak dituhankan adalah yang mengutus. Yohanes 17:3 loh Bang. Kalau abang yang menyatakan Yesus utusan, karena abang nggak sesuai dengan ayatnya. Waduh. Ada ayatnya, ada ayat. Jelasin Pak Genso. Yesus yang baca ayatnya ini. Dari hati lu jangan bantai Yesus dong. 2:3. Iya, jangan dibantai yang menyatakan. Saya bilang tadi masih bimbang kan gitu. Kalau Yesus yang ngomong, kalau Yesus yang sebentar. Kalau Yohanes 17:3 itu Yesus yang ngomong loh. Kalau Yesus yang bicara, kamu percaya nggak? Ya beda lagi lah Bang. Yesus yang berkata atau seperti abang yang berkata mengakui dia utusan kan? Ya kan saya baca di Bible kan tertulis Yesus yang ngomong. Yakin abang Bible itu tertulis? Kalau enggak Bang Andi, jangan Bang Andi yang baca, Bang Andi kasih nomornya aja. Saya tanya dulu, kasih nomor ayatnya. Siapa yang menulis? Bang siapa yang menulis? Yohanes kayak nulis. Yohanes itu murid dia. Kan Yohanes bentar. Kan Yohanes itu murid Yesus. Bang, kalau aku mau cari lebih mendetail kali, abang ternyata saya masih bimbang kan gitu. Abang belum tahu siapa yang menulis, belakangnya, tujuan penulisnya. Kata saya bimbang kalau abang yang bilang Tuhan Yesus utusan. Waduh. Yohanes yang nulis, bro. Iya benar, di Yohanes ini seperti apa gitu benar. Dia bisa dipercaya Tuhan menulis. Abang cuma hanya bilang aja. Bro, nanti dibaca aja. Sebentar saya kasih nanti edukasi dulu. Aja. Di Bible itu ada 4 Injil kanonik. Ada Injil Yohanes, Matius, Markus dan Lukas. Dari mana Abang tahu? Dari mana Abang tahu? Kan di Bible ada namanya tertulis, bro. Baca aplikasi sama Bible. Baca aplikasi. Orang nggak percaya juga kan baca mah boleh. Oh ya udah. Iya. Aku pun cuma hanya dengar aja lah. Iya, makanya kalau nggak percaya Bang Handi yang bacain, kamu baca sendiri. Kita kasih ayatnya. Gimana? Saya nggak larang dia bacain. Iya, saya kasih ayatnya. Kamu yang baca sendiri ya. Iya kan? Kamu yang baca sendiri ya. Coba Yohanes 17 ayat 3. Waktu udah habis ini. Iya udah perlu. Iya. Oke, selamat malam ya. Baik. Iya, awas jatuh. Pegangan. Susah banget ya.
Masih terlalu berat rupanya Bang Andi. Berat. Karena dia nggak percaya Injil Yohanes itu. Belum lagi kalau kita berbicara tulisan Paulus. Belum lagi berbicara kepada Wahyu. Belum lagi berbicara kepada apokrif. Waduh. Belum lagi pendapat bapak-bapak gereja. Waduh, susah. Ya, Brother Hendy, saya mau bertanya dengan Kenzo. Brother Kenzo masih percaya Yesus Tuhan sampai sekarang atau persepsi sekarang beda? Udah enggak, udah syahadat tadi. Oh, udah syahadat. Iya. He believe Jesus only in as messenger. Coba diulang Pak Kenzo, diulang lagi. Hafal nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Hamasya Rasulullah. Masya Allah. Udah cakep ini. Bagaimana Muhammadiyah? Iya, tapi saya mau elaborasi ya. Rasulullah, oke, itu Isa Rasulullah saya percaya juga. Tapi Ba'd Rasulullah, Isa itu lebih Rasul atau tidak? Persepsi Kenzo. Nabi ya? Nabi toh? Bukan Tuhan. Tuhan. Ya kalau Tuhan itu kan dia cuma namanya. Jadi di Yohanes 17 ayat ayat 6 ini, Yohanes 17 ayat 6, dia berdoa, aku telah menyatakan kemuliaan namamu yang engkau berikan kepadaku. Coba Bro Jia maybe punya pandangan seperti apa ayat itu mungkin. Saya sudah lihat konteks seperti itu, tapi saya mau maybe explain ya for me ya. Iya, tunggu dulu. Kenzo, tunggu dulu. I want to know that do you accept Jesus as God or not? First of all, clarify me this. By God means that he was from the zahir itu manusia, batin itu Tuhan. Seperti itu. If I accept him like a messenger and Lord, is that wrong? Yeah. No. It's not wrong. We accept all the prophets as the messenger of Allah Subhanahu wa Taala, and they were the prophets that were sent by Allah Subhanahu wa Taala to guide the people towards the correct path. Okay. But when you say that Jesus is my Lord and my prophet, so with the term prophet, I don't have any issue. But when you say Lord, I need to know by Lord you mean what? Like God, like the same as God we know? That I want to know. Iya, jadi apakah Mr. Muhammadiyah masih menganggap Lord artinya Mr. Muhammadiyah don't asking him by using English because our netizen is don't know what you talking about. Okay, Kenzo, artinya Lord apa? Persepsi Kenzo. Lord itu Tuhan ya, in English ya? Apa seperti itu? Ya, betul. Lord ada banyak artinya. Yang kita pegang artinya apa, Kenzo? Sorry ya, it's just to asking you. Hey, no problem. Lord itu dia, Bro Jia, Tuhan apa Tuan ya? Seperti apa sih in translate in English? Okay, Lord seperti Allah. Wait, Mr. Muhammadiyah. Jadi di dalam bahasa Indonesia saja mungkin Mas Kenzo ini masih pandangannya terhadap Yesus itu sendiri sebagai apa gitu? Sebagai hanya nabi dan utusan sajakah atau masih tetap beranggapan Yesus sebagai Tuhan? Poinnya sih itu sebenarnya yang ditanyakan. Kalau berdasarkan dia mengaku dia utusan, ya kita harus ngakuin bahwa dia juga utusan gitu loh. Tapi kalau iman Kristianinya ada dia sebagai mengarah ke Yohanes 17 ayat 6 itu bahwa namamu, aku telah menyatakan kemuliaanmu dan namamu yang engkau berikan kepadaku. That name ya, Jesus name ya, Jesus Christ name. That is Father name. Yeah, that's only name ya, not focus for the humannya ya, manusianya. We don't see the human. We just
We just see the name, the holy name. Oke. Jesus. Oke, Jesus Christ. Pak Kenjo, We don't- ini menarik, ini menarik, Kita ini tidak lihat menarik. manusianya. Kita tidak melihat Ini manusianya. menarik. Oke, Ya. saya mau menggarisbawahi. Saya mau menggarisbawahi ayat yang Pak Kenjo bawa. Saya Ya. coba bacakan ya ayatnya ya, supaya yang di bawah menyimak ya. Iya. Iya, mengerti ya, betul. Ha. Oke, Pak Kenjo di sini mengutip Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan Iya, kepadaku dari dunia. Ya kan? Yang itu yang digarisbawahi kan ya, Iya, Pak Kenjo? iya, Oke. betul Bang. Sekarang Betul. saya tanya, kapan Yesus pernah mention nama Bapa di dalam perjanjian baru? Itu Yohanes 17:6 itu. Iya, Yesus. siapa nama Makanya Bapak? kita semua yang umat Kristiani. Enggak, siapa nama Bapa? Nama Bapa itu Siapa? yaitu Yesus. Karena dia bilang, Enggak. namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti kan secara gampangnya kita Tidak. translate-nya itu apakah salah saya nih? Kita harus Apakah saya salah? Makanya kita harus kembali lagi ke Lukas tadi. Pada saat Gabriel datang, siapa namanya? Immanuel. Enggak, yang Gabriel, Immanuel. yang Gabriel datang Lukas ke Gabriel Yesus. datang ke Yesus. Maria. Beri nama dia Yesus. Yesus kan. Betul, sama Nah, seperti Oke, itu adalah nama Yesus, oke? Di sini Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Kapan? namamu, berarti nama Bapa Wait. kan? Nama Bapa kan? Betul. Nama Bapa kan ya? Betul. Kapan Yesus pernah oke. mention nama Bapa di dalam perjanjian baru? Kapan Mention Yesus itu apa ya maksudnya? yang menyebutkan nama Bapa? Misalkan ada satu ayat di mana Yesus menyebut Yedhovape misalnya. Pernah nggak Yesus nama menyebut? Bapa itu Yesus gitu maksudnya gitu Enggak, namanya iya. dia Kapan langsung Yesus ngomong gitu. pernah menyebut nama Bapa? Kan di sini ya coba Pernah Bang Adi. lagi berdoa. pernah nggak Dia lagi Yesus di perjanjian baru mengklaim dirinya adalah Bapa atau Yahweh? dan menyebut Nggak nama ada, Bapa. nggak ada. Dia Nah. nama Bapa nggak ada. Cuma dia Nah. hanya memberitahukan bahwa namamu aku telah menyatakan kemuliaan namamu yang engkau berikan kepadaku. Kalau secara itu mah gampang ya kalau kita analogi translate-nya ya, nggak perlu metafor seperti apa. Nah, kalau di sini ya, namamu yang engkau berikan kalau Pak kepadaku. Kenso Ya. masih memasukkan Bapak ke dalam diri Yesus, artinya Yohanes 17:3 Namanya, tadi itu di sana nanti Anda Namanya, kebingungan lagi. Ya kalau namanya ya kalau nama ya nama. Iya, Anda namanya nanti aja. kesulitan mengatakan Namanya, bahwa dengerin dulu Bang. namanya Bang. Yohanes 17:3 nanti Anda kebingungan artinya apa? Tuhan mengutus Tuhan atau Tuhan mengutus dirinya. Apa mau begitu? Enggak juga dong. Jadi hal-hal itu- yang sangat signifikan sudah substansi tertulis, jangan ditabrakkan hal-hal yang penuh penafsiran. Betul. Ya, sekali lagi saya ulang nih. Hal-hal yang sudah mendetail, Yesus mengklaim seperti itu, jangan ditabrakkan ke hal-hal yang abu-abu. Anda bisa menafsirkan. Lebih baik kalau mau menafsirkan, sandarkan ke hal-hal yang substansi banget gitu loh. Akhirnya nggak salah tafsir. Betul. Gitu loh maksudnya. Ini kalau secara Iya, tekstual kalau ya. menurut Bro Jia seperti apa konteks di 17:6 itu? Kalau secara tekstual itu seperti apa Bro Jia? Bro Jia mentranslate itu gitu loh. Yohanes berapa sih? Berikan, 17:6 ya? menyatakan namamu yang engkau. Oke. He assumed you Coba asked you menurut about, pendapat Bro Jia ini. Bro, ini ya Yohanes 17:6 itu ya sampai 17:3. Yohanes 17:6 itu How tulisan Bro Jia biasa. explain Yesus Sebentar ya. talk Yuk, sebentar. like Yohanes that? 17:6 ini. Yo, Pak Kenso. Yohanes 17:6 itu tulisannya warna hitam. Yohanes 17:7 merah lagi sampai ke bawah, gitu ya. oh warna hitam ya? Warna hitam. Merah. 17:6 merah. Merah ya? Nggak tahu nih saya mau. Merah. Merah. Makanya makanya Bang Andi. Merah bang. Merah ya, oke. Merah. Direct. Di sini Dia kan direct dia. di sini kan dikatakan aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ya kan?
yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Berikan kepadaku. Berarti sosok Bapak ini pernah memberitahu dong nama dia itu siapa kepada Yesus, benar nggak? Yesus, secara langsung namanya Bapak itu Yesus gitu. Secara gampangnya kan, simple ya. Nama Yesus kalau saya adalah nama anaknya itu. Maria. Mungkin Bro Dia mungkin ada pandangan lain ya. Ya maybe can explain ya. Bukan tentang ayat itu Bro Dia mungkin bisa explain. Saya mau bertanya waktu pertama saya mau bertanya untuk Akida Kenzo. Kenzo yang kasih info seperti itu, Jesus itu prophet, oke? Iya. Sebentar. Yang ini harus dijelasin dulu nih. Iya, prophet. 17:6 sampai 19 dulu harus dijelasin dulu biar nggak ngambang, jangan pindah topik dulu. Kan Pak Kenzo harus fokus dulu ya. Kita baca total gitu loh. Bagaimana dengan 8 sampai 9? Gitu ya, jangan digantung satu. Ya itu semuanya mencakup semuanya. Ya, saya bacain boleh nggak? Harus komplit. Bacain aja Bang Andi. Ya oke ya. Nggak apa-apa Bang. Oke, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, artinya apa? Di sini Yesus mengutus aku. Menjelaskan kepada orang-orang bahwa Yesus ini adalah utusan yang menerima firman dan menyampaikan firman yang berasal daripada Bapa. Nggak disangkal, betul. Jadi bukan Bapa itu Yesus sendiri. Betul sekali. Jelas loh. Jadi sinkron dengan Yohanes 17:3 juga. Betul. Deal. Pak Genso, deal or your need. Garis bawahin yang di namanya itu Bang. Kalau nama itu yang diberikan terakhir lo dia mengatakan engkaulah yang telah mengutus aku. Setuju. Oke, utus aku. Di situ dia sebagai messenger. Ya, messenger. Dia sebagai messenger di situnya. Oke, messenger. Itu nggak bisa dipungkiri. Atau mungkin Bang Kenjo, aku boleh pakai analogi nggak? Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa selama make sense. Ya, aku gini deh, aku ini analoginya masuk. Aku ini ya, aku coba mudah-mudahan ini cukup sederhana ya. Bang Kenjo, nama saya adalah Rizal. Saya sudah memperkenalkan diri kepada Bang Kenjo ya, sebagai Rizal. Coba Bang Kenjo membaca ayat 6 sekarang. Aku telah menyatakan nama. Coba Bang Kenjo baca pelan-pelan. Saya nggak pegang ini. Oh, nggak pegang. Oke, kalau gitu kamu yang memperkenalkan diri ke aku deh. Coba. Iya. Coba. Ini misalnya nih kamu Bapak nih. Enggak. Bang Kenjo memperkenalkan diri kepada saya. Menyatakan. Enggak, Bang Kenjo memperkenalkan diri kepada saya. Coba. Iya. Nama saya Kenjo gitu aja. Aku telah menyatakan kemuliaanmu, namamu, namanya Bang Rizal yang telah diberikan kepadaku. Berarti nama Bang Rizal yang telah diberikan kepadaku kan itu Bang Rizal juga namanya. Namamu, nama Bang Rizal. Kan seolah-olah kan begitu kan maksudnya kan? Begitu. Iya, udah jangan usah diputar lah. Jelas deh berat itu. Ya. Berat itu yang jelas deh situ ya, semua aku dirinya utusan kok. Betul. Udahlah. Aku kirim Bang, saya setuju. Messenger ada. Ya udahlah. Setuju. Ya pertanyaan sekarang ada dua nih. Yang messenger di sini Bapak atau Yesus? Yesus lah Bang. Yesus. Berarti Bapak yang mengutus Yesus. Yang mengutus. Oke. Betul Bang. Yang dituhankan adalah Bapak, betul? Bapak. Ya, Yesus adalah utusan.
Ya, setuju Ya Bang. udah selesai, Deal, Bang. ngapain lagi mau panjang-panjang? Itu sama Muslim, Bang Kenjo. Betul. Pemikiran Lagian seperti kok itu. Kalian ini barang gampang kok dipersulit gitu loh. Iya, itu udah sama Bang Kenjo dengan pemikiran itu Muslim. lebih setengah Muslim. Jadi nggak usah. Lantas bedanya apa Bang Kenjo? Sekarang yang masih mengganjal apa? Yang masih mengganjal apa? Nggak ada yang mengganjal kok, nggak ada, masih tetap sama. Udah siap login. Enggak. Yang penting ini dulu lah, yang itu dulu, Oh, jangan belum. terlalu jauh-jauh dulu lah. Oh. Kita satukan persepsi dulu bahwa Ini ya. nih Bang. Enggak aku tanya. jadi persepsi kami sebagai Muslim sudah Iya, seide accept, dengan Pak Kenso Iya, bahwa Ya, accept. yes accept, sama accept. ya gantian, iya gantian dulu sebentar ya. Jadi persepsi kita sebagai Muslim dengan Pak Kenso sudah sama. Sama. Hal-hal yang Iya. mengenai pemindahan keyakinan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam cara saksama dan dalam tempo ya sesingkat-singkatnya. Iya. Kan begitu. Saya ulang ya. Ya, Saya ulang nih. Ya. Persepsi kita malam ini dengan Pak Kenso tentang Yesua Masih atau Yesus Kristus itu sama. Tapi hal-hal yang mengenai pemindahan dan penguatan akidah akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. yang sesingkat-singkatnya. Ini Insya kayak Allah. ini kayak Insya Allah. Kan begitu Apa kalau ya? diskusi itu mah Reklamasi atau apa ya? gampang. Jadi diskusi itu Betul, Bang. mudah, tapi jangan ada pemaksaan. Gitu Betul, loh. betul. Gitu loh. Bang Oke. Kenjo, Bang Kenjo ini sedikit aja. Kenapa kita istilahnya secara logis saja kenapa kita bilang dia tidak mungkin di-crucify atau tidak mungkin disalib? Karena dia itu Disalib. adalah utusan yang mulia. Setuju kan? Dia mulia. Accept. Dia adalah orang yang punya mukjizat, dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang baik. Maka untuk dihinakan seperti itu tidak mungkin. Gitu loh. Tidak mungkin kan? Iya. Kayaknya udah siap Bang Hendy kayaknya udah siap nih, Kenjo. Ya itu kan niat baik itu ya nggak mungkin lah. Mungkin abang berpendapat bahwa seorang yang muliakan Siap. sampai segitunya dikorbankan ya. Mungkin maksud Bang Iya. Rizal seperti itu ya. Betul. Seperti itu saya tangkap sih itu seperti itu saya tangkap. Accept Ya, bro Jia. Tapi My brother. hal-hal yang mengenai kelengkapan akidah ya akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi beri dia kesempatan lah. Iya. Hidayah itu Betul. hidayah itu datang Bukan milik tidak kita. hidayah itu datang tidak disangka-sangka. Kita hanya bisa berdoa ya agar semuanya kembali ke ajaran para nabi yang La berkesinambungan. ilaha illallah itu harga mati 100%. Nggak ada yang bisa gugat. Siapapun tidak akan bisa gugat. Ya itu kita wajib itu. Wajib nggak bisa disangka. Jadi Yang artinya Brother tidak Kenzo Muhammadur Rasulullah kenapa tidak percaya? I believe ya. La ilaha illallah. Oke. Maybe he is need a time. biarkan dulu dia Pribadi ya. biarkan dulu dia jawab pertanyaannya Pak Jia. Biarkan dulu dia Ya. jawab. Oke. Siap. Personally, I believe Muhammad is Rasul Allah. Seperti iman Islam. Believe. Karena if I don't believe, if I'm wrong, waduh, saya yang dapat salah ini. Wow. Ya kan? Ya, kalau dia benar. Kalau saya bilang dia bukan nabi, kalau dia yang benar, saya yang salah. Wow. Yes. Punishment. Saya salah berarti I don't want wrong. Ya tuh? Ya. Tidak bisa menghakimi bahwa dia bukan seorang nabi. Sudah emang utusan Allah. Sudah diimani sama umat Islam. Semua mengimani Muhammad itu utusan Allah, nabi Allah. Apalagi yang mesti disangkal. Kalau saya sangkal, kalau saya salah, saya yang kena punishment. Wow. Kalau Masya Allah. benar ya? Iya. Yap. Iya. Seperti ini itulah. ini satu langkah di depan Frankie Personal ya, malam ya Bang Andi ya. Ya. Iya betul. Personal from my heart ya. Personal from my heart, I Yes. believe mengikuti iman Muslim ya seperti itu ya harus seperti itu. Saya tidak
boleh menyangkal, itu nggak bisa itu. Iya. Dan menghakimi nggak bisa. Oh, Nabi Muhammad bukan, waduh, nggak berani. Kalau saya salah, dia yang benar gimana? Wah, cilaka saya. Oke, Bang Kenzo, mudah-mudahan. Like that, Bro Jia. For personal heart, I believe, yeah. That's it only. I think Kenzo, you need some time to. Sorry, saya baca cerita dalam bahasa English. I think you need some time to relax your mind and to think that what is logically right and what is logically wrong. Yeah, I think you need to differentiate and bifurcate between these two things. Jazakallah khair wa ahsanul jazaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, I see. Ya, thank you Bro Kenzo. Semakin kita sering diskusi, sama-sama. semakin kita bisa mendapatkan suatu persamaan pendapat, persamaan dalam menuju suatu kebenaran itu gitu loh. Karena kebenaran sebenarnya itu Pak Kenzo itu dinamis. Sepintar-pintarnya begini Pak Kenzo, sepintar-pintarnya manusia ingin menutupi kebenaran itu selalu nongol di permukaan. Agree. Ya kan? Setuju. Nggak bisa hiding. Ya. Jadi kebenaran itu nggak bisa ditutup dengan siapa. Sepintar-pintarnya orang membuat suatu bisa. Gitu. Pasti nggak bisa. Kebenaran akan terungkap. Ya kan? Terungkap, ya udah. Dan itulah yang menjadi. Setuju nggak ini Pak? Saya kasih lagi kisah di Bible. Setuju nggak bahwa kami umat Islam itu sangat tidak masuk akal dan sangat membenci kepada Yudaisme yang ingin selalu mencelakakan Yesua Mesias. Kami sangat tidak setuju kalau di dalam kisah Bible itu Yesua Mesias ini diperlakukan dengan tidak senonoh. Sebagaimana Saulus bagaimana menghambat pengajarannya, bagaimana orang-orang meludahi dia, bagaimana orang-orang mencibir dia, bagaimana orang-orang menghina dia, bagaimana orang ingin mencelakakan dia. Kami itu sebagai umat Islam tiap hari selalu ingin mengembalikan bahwa tolonglah, hentikanlah hal-hal yang demikian ini, karena Yesua Mesias itu adalah seorang utusan yang disayangi oleh Allah, oleh Sang Pencipta begitu. Mari kita satukan dulu pendapat kita ke sana gitu loh. Setuju. Karena itu kan baik, ini kan baik. Ini kan baik. Dia kan nggak nerima seorang yang mulia sampai seperti itu. Iya. Digitukannya. Apalagi sampai dia dilucuti pakaiannya, digantung di tiang salib, ditonton orang banyak, dieksekusi oleh tentara Romawi, sampai lambunya anauzubillah min zalik. Tidak masuk akal banget bagi orang yang berakal sehat. Oke. Itu loh Bro, itu. Ya saya paham. Itu saya paham itu. Kesananya saya sangat paham sekali. Saya kalau ada di zaman itu, terus terang nih Bro ya, kalau saya ada di zaman itu, Yesua Mesias belum datang Nabi Muhammad SAW. Saya kaumnya Nabi Isa alaihissalam, saya akan habisin semua itu nyawa taruhannya. Kenapa murid-murid pada melarikan diri? Artinya ada wrong, ada salah di tulisan itu. Mestinya pada murid membela dong gurunya, masa pada kabur? Ada salah di sini. Takut kali Bang, tentaranya banyak Bang. Saya biar takut bagaimanapun, kalau Nabi saya rela mati. Kalau saya masih hidup sejaman dengan masih hidup sejaman dengan Nabi Isa alaihissalam, lebih baik saya yang mati disalib daripada Nabi saya. Ya, saya mau tambah juga Brother Hendy. Kenzo dalam bahasa English ya sedikit. Also think about this akidah, the faith that Jesus died for your sin. See, we all believe that Muslim and Christians both believe that God is an entity that do justice here. He is not injustice with anyone. How can God kill someone that he claims to be his only son for the sins of other people that he never did? You getting my point, Kenzo? Sedikit Bro Jia. My
Okay, listen to me. Not very well ya. Okay, listen to me. Okay. Bagaimana Tuhan adil yang Tuhan sendiri sacrifice anak Jesus untuk dosa yang Jesus tidak pernah untuk orang lain dosa ya. So that is very logical point that you need to understand that if God done to sacrifice His Son, I speak slowly in Bahasa English. If God sacrifice His only Son for the sin of other people untuk dosa orang lain, itu bagaimana itu kontradiksi dengan definisi adil untuk Tuhan ya. Oke. Just think about it. Jazakallah khair. Gimana sama Mr. Kenjo? I see Bro Jim. Ya. Ini mesti pemahaman yang dalam sekali. Iya. Kan secara logika gimana Tuhan gitu mengorbankan putranya. Gini aja. Pak Kenzo, kalau sekiranya tadi saya sudah ambil analogi, saya ada di sana, saya lebih baik mati daripada nabi saya. Gitu ya. Kalau Pak Kenzo ada di sana itu ikut melarikan diri sama murid atau tampil di depan membela Rasul, membela Yesus Mesias. Gimana? Menurut Bang Kenjo gimana? Saya kalau boleh ditarik waktu, Pak Kenzo turun. Wah, dia turun. Oh udah. Dia turun ya? Turun dia. Logikanya sih Bang Handi. Mungkin disconnect. Bang Handi logikanya sih harusnya bela Bang Handi. Mestinya. Masa kalah sama Karena kan sesuai dengan ini Bang Handi, sesuai dengan Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang